dan sungguh sempurna. Percaya firman-Mu ya Tuhan, ku percaya janji-Mu padaku. Kau berikan aku kemenangan, Kau berikan aku pengharapan. Rancangan-Mu untuk masa depanku sungguh indah dan sempurna. Ku pertimbangkan masa depanku, ku terlagu akan cita-citaku. Ku pegang teguh janji-Mu, ku yakin semua firman-Mu. Rancangan-Mu indah dan sungguh sempurna. Ku pertimbangkan masa depanku, ku terlagu akan cita-citaku. Ku pegang teguh janji-Mu, ku yakin semua firman-Mu. Rancangan-Mu indah. Selamat malam. Shalom bagi kita semua, para pemirsa Amazing Ministry, terkhusus program Cakap-Cakap dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, adalah suatu anugerah, adalah ucapan syukur yang datang dari hati saya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, diberikan kesempatan kepada saya untuk ambil bagian pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan pada malam hari ini. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Gembala sidang saya, Bapak Pendeta Charles Ginting, di mana saya digembalakan gereja GKFI Pancur Batu. Bersyukur buat dukungan jemaat umat Tuhan di gereja kami. Dan dari hati saya mengucapkan terima kasih buat Pak Ijul Ginting, Ibu, dan semua kru yang ada di Amazing Ministry. Dan sangat bersyukur buat sahabat saya, Kak Rita dan juga Bang Hengki, setia menemani saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan pada malam hari ini. Dan kita tahu Bapak Ibu, ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Roh-Nya bekerja di antara kita. Dan kita tahu dengan pasti juga bahwasannya Allah yang kita sembah adalah pribadi yang bertahta di atas pujian daripada umat-Nya. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, sebelum kita berdoa, saya rindu kita bisa memuji Tuhan bersama-sama lewat sebuah lagu yang menyatakan bahwasannya Yesus Tuhan, Roh Kudus, Allah Bapa kita, Dialah kerinduan kita. Sebab Dialah pribadi satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga hati kita. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah
Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab Kau adalah Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian. Ditinggikan Kau Tuhan, disembah Engkau Raja kami. Siapapun yang menonton acara Amazing Ministry, cakap-cakap tentang Tuhan, hamba deklarasikan setiap hati terangkat untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab kami tahu dengan pasti di mana nama Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Dan hati kami dipenuhkan kasih-Nya. Oh, damai hati kami, tentram jiwa kami. Setiap hati kami saat ini juga dialiri oleh aliran-aliran air hidup yang mengalir dari tahta Allah kami, dari tempat yang maha tinggi. Sebab kami merindukan-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan kami mengalir sekarang Tuhan, mengalir Bapakku. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Oh, oh. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan,
firman-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, oleh kuasa Roh kebenaran akan disampaikan malam hari ini. Tuhan, Sentosa, anak yang sangat Kau kasihi ini, dan sekaligus hamba yang berkenan di hadapan-Mu, akan menyampaikan firman-Mu yang hidup kepada pemirsa yang menonton detik ini juga. Celikkan mata rohani kami, karena Roh Kudus sudah bekerja. Dia akan berbicara sesuai dengan maksud rencana Bapa. Di dalam nama Yesus, firman, kabar baik, kasih karunia malam hari ini disampaikan. Umat Tuhan, para pemirsa, sama-sama kita berkata, amin. Saya berdoa dan saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, kuat, penuh dengan kemenangan. Ketika belum sampai kepada situasi yang baru saya katakan, detik ini juga terima kesegaran, kekuatan, kemurahan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang setia. Walaupun terkadang kita tidak setia, Dia adalah pribadi yang setia. Bukankah Dia Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia setia dan tidak ada yang sama seperti Dia. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Baiklah, kita akan masuk kepada firman Tuhan pada malam hari ini. Topik yang kita akan bicarakan malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan tema senjata peperangan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai bangsa Indonesia, kita tahu pasti bahwasanya untuk merdeka, negara ini perlu yang namanya perjuangan. Negara ini perlu pahlawan yang sudah berjuang beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita sekarang dideklarasikan sebagai bangsa yang merdeka officially. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana kita umat percaya ketepatan kita adalah bangsa Indonesia. Sekarang kita sudah bebas, lepas daripada penjajahan secara badani. Tetapi saya mau katakan sebagai orang Kristen, tahukah Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, engkau sedang berada di dalam peperangan rohani. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah kita ketahui, bahwasanya pikiran kita ini adalah medan peperangan. Pikiran itu erat kaitannya dengan hati, Bapak Ibu. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 tertulis seperti ini, Bapak Ibu, para pemirsa. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, anak-anak yang dikasihi oleh Bapa, untuk menjaga hati itu bukan urusan Tuhan. Untuk menjaga hati kita itu adalah urusan kita pribadi lepas pribadi. Ayatnya sudah saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ jagalah itu adalah kata kerja. Dan sesungguhnya ketika kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, pekerjaan menjaga hati itu bukan usaha ataupun kekuatan, kecakapan kita.
tetapi ada Roh Kudus, ada firman Allah yang memampukan kita sehingga tanpa kita sadari ataupun tidak, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kasih karunia daripada Bapa Surgawi, tidak bisa dipungkiri kita bisa menjaga hati kita, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Itu satu sisi Bapak Ibu, dari hatimu terpancar kehidupan. Tetapi kalau kita mau bisa lebih luaskan lagi firman Tuhan ini, dari hati inilah terpancar kehidupan. Dan saya mau katakan, dari hati ini jugalah terpancar suatu kematian. Hati kita bisa berkobar-kobar, hati kita bisa gundah gulana, bahkan tawar hati. Itu tergantung dari kita. Tahukah Bapak Ibu, dikatakan bahwasanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga kalau kita lebih luaskan lagi, ketika kita bergaul dengan hal-hal yang baik, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang berhasil, tidak bisa dipungkiri, maka kita juga akan berubah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar, pribadi yang berkemenangan dan berhasil Bapak Ibu. Sebab kita tahu kitab Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Suatu ketika Bapak Ibu, seperti yang kita tahu di dalam kitab Bilangan, pada waktu itu kondisinya bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan tanah Mesir, dan waktu itu pemimpin daripada bangsa Israel yaitu Musa sudah meninggal dunia. Pada waktu itu Musa tidak sampai menjejakkan kakinya di tanah perjanjian. Dan setelah generasi Musa, setelah Musa dipanggil Tuhan Bapak Ibu, tongkat estafet kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dilanjutkan oleh seorang murid daripada Musa, yaitu Joshua Bapak Ibu. Dan kita tahu waktu itu akhirnya oleh pertolongan, oleh tangan kuat kuasa Tuhan, atas penetapan Tuhan, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tahukah Bapak Ibu, sebelum Musa mengambil alih kepemimpinan yang langsung memang diberikan oleh Tuhan kepada Joshua pada saat itu, waktu bangsa Israel hendak masuk ke tanah perjanjian, Musa memanggil 12 orang yang terpilih pada saat itu sebagai spy ataupun mata-mata untuk meninjau seperti apakah sebenarnya tanah yang dijanjikan Tuhan itu kepada bangsa Israel. Sampailah mereka Bapak Ibu ke tanah yang memang itu adalah tanah yang Tuhan Yesus, yang Allah pada saat itu sudah janjikan kepada bangsa Israel. Dan mereka melihat Bapak Ibu, memang tanah itu subur. Bahkan hasil daripada buminya, hasil dari tanahnya itu benar-benar melimpah ruah, penuh dengan susu dan madu Bapak Ibu. Dan pada saat itu, setelah ke-12 pengintai itu kembali daripada negeri pengintaian, mereka pulang Bapak Ibu. Saya mau bacakan apa hasil daripada mayoritas dari ke-12 pengintai itu. 10 orang sepakat dan mereka seide dengan Bilangan 13 ayat 33. Kita baca dari Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tahukah Bapak Ibu, ketika firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Begitu juga ketakutan, stres, frustasi, kecemasan, kegalauan akan timbul daripada pendengaran. Tahukah Bapak Ibu, memang seperti yang saya katakan tadi, sekarang kita tidak berperang terhadap penjajah secara fisik. Tetapi ketika kita sudah menetapkan hati oleh anugerahnya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwasanya musuh kita itu adalah iblis, setan. Sebab tertulis, Rasul Paulus sekali berkata, sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, berbicara tentang roh, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tetapi kita tahu dengan pasti, musuh kita, setan iblis, tidak suka kita menggenapkan rencana Allah yang luar biasa dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Singkatnya Bapak Ibu, dari ayat yang baru kita baca tadi, ketakutan itu bukan berasal daripada Bapa. Ketakutan itu asalnya dari si jahat. Sebab Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudaraku, jalan daripada si jahat ataupun musuh bisa menyerang, bisa membunuh, mencuri, dan membinasakan iman, harapan, sukacita kita yang pertama dari mata. Tahukah Bapak Ibu, Paulus juga menuliskan bahwasanya dunia ini sedang hanyut dengan segala keinginannya, karena yang ada di dunia ini adalah keinginan mata. Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan, panca indera mata kita ini akan mempengaruhi iman kita. Mata kita ini akan mempengaruhi bagaimana kita memandang segala sesuatunya, Bapak Ibu. Sebagaimana ke-12 pengintai tadi, 10 di antara yang ke-12, mereka melihat bahwasanya di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang enak. Mereka melihat bahwasanya mereka itu sama seperti belalang. Dan mereka buat opini sendiri. Begitu juga mereka melihat kepada diri kami. Padahal Bapak Ibu, mereka itu pengintai, belum tentu juga dilihat oleh orang-orang enak, Bapak Ibu. Dari penglihatan mata ini bisa muncul yang namanya opini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya mau katakan Bapak Ibu, mari perhatikan apa yang engkau lihat. Dan yang kedua Bapak Ibu, jalan musuh masuk kepada pikiran anak-anak Tuhan, yaitu melalui pendengaran. Ketika 10 pengintai yang benar-benar sudah ketakutan di dalam kekacauan, Alkitab tadi menyatakan bahwasanya mereka menyampaikan kabar busuk, sehingga gentarlah, tawarlah hati seluruh bangsa Israel pada saat itu, sehingga mereka takut dan bersungut-sungut. Kenapa kau bawa kami ke negeri ini? Kenapa kau bawa kami, Musa, masuk kepada gurun ini, Musa?
hanya dua yang memiliki pandangan yang berbeda. Alkitab menuliskan yaitu Joshua dan Kaleb, karena mereka memiliki jiwa yang berbeda. Tapi tahukah Bapak Ibu, dikarenakan Allah yang Maha Tahu di dalam Kristus Yesus, tahu bahwasannya jalan masuk daripada si jahat itu adalah melalui penglihatan dan juga melalui pendengaran. Yesus sendiri memberikan jalan keluarnya. Tadi yang pertama, ketika itu berbicara tentang penglihatan, ketika berbicara tentang mata, ada solusi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya, yaitu Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tetapi ketika kita menggunakan penglihatan kita dengan baik, ketika mata kita tertuju kepada Yesus dan apa yang sudah Yesus lakukan bagimu, saudaraku, maka engkau, kitab Ibrani 12 ayat 2 berkata, engkau akan memiliki iman yang sempurna. Dan solusi daripada telinga, apa yang kita dengar saya sudah bacakan tadi di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tahukah Bapak Ibu, peperangan kita secara sekarang ini bukan secara fisik ataupun secara yang bisa kelihatan, tetapi itu berbicara tentang alam roh. Dan alam roh itu hanya bisa dideteksi dengan yang namanya iman, Bapak Ibu. Memang ada kalanya pekerjaan si jahat bisa bermanifestasi, Bapak Ibu. Suatu ketika saya masih kuliah pada saat itu, di mana puji Tuhan, ketika saya masih kuliah pun saya sudah mulai diizinkan Tuhan aktif pelayanan, termasuk itu mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Jadi ada orang tua teman saya yang dibawa dari Tanah Karo ke Kota Medan dan nginap, hospitalized ataupun opname di suatu rumah sakit. Kemudian saya diundang dan saya dapati kondisi daripada bapak dari teman saya itu, saudara-saudari, bukan hanya sekedar sakit. Kulitnya itu benar-benar sudah pucat pasi dan matanya kosong. Dan saya lihat bapak ini mengoceh entah apa-apa saja yang disampaikannya. Pada waktu itu Bapak Ibu, saya belum mengerti kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan sudah wahyukan kepada saya sekarang. Karena Bapak Ibu, saudara-saudariku, sudah seharusnya, sudah secara alami kita itu bertumbuh Bapak Ibu terhadap pengenalan akan Tuhan. Kalau kita bawa pengetahuan ataupun pengertian 10 tahun lalu kepada sekarang, saya pastikan imanmu engkau akan ketinggalan Bapak Ibu. Jangankan pengertian, berkat Tuhan saja new every morning, baru setiap pagi. Apalagi pengenalan kita akan Tuhan pasti bertumbuh, progres Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu, yang saya tahu dari orang-orang sekitar saya dan teman-teman pelayanan, ada kuasa di dalam pujian. Dan itu saja yang saya tahu, ada kuasa di dalam nama Yesus. Itu pun sesuai dengan Alkitab Bapak Ibu. Tapi biarlah pengenalan kita semakin seperti apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Bapak ini ngoceh, tapi matanya Bapak Ibu tidak bisa memandang kepada saya. Dulu saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan yang berkata bahwasannya mata itu adalah jendela hati.
Ketika Yesus ada di hati kita, maka sebenarnya gambaran daripada Yesus itu ada di mata kita. Dan hamba Tuhan itu pernah pelayanan, dan biasanya orang yang dirasuk oleh roh jahat ataupun setan itu tidak akan bisa lama-lama menatap daripada mata anak-anak Tuhan ataupun hamba Tuhan yang melayani. Karena mata itu adalah jendela daripada hati. Itu pengertian yang diwahyukan oleh Tuhan kepada hamba tersebut. Dan saya adopsi itu Bapak Ibu. Waktu itu saya katakan kepada keluarga yang ada di ruangan tersebut, izinkan saya bicara. Pak, tatap mata saya. Memang benar Bapak Ibu, Bapak itu hanya menatap sebentar. Setelah itu dia menggeleng-gelengkan kepala. Dan tiba-tiba dia berkata seperti ini, siapa lebih tua, aku atau kau? Dia bilang, ini kok Bapak ini bawa-bawa tua, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda? Tahukah Bapak Ibu, ketika engkau bergerak dalam pelayanan, di situ Roh Kudus akan mempertajam pengertian yang sudah ada Bapak Ibu. Saya tahu dia menatap saya seperti kayak mau menerkam saya. Aku lebih tua dari kau. Saya berpikir, waktu itu saya langsung dapat pengertian. Oh, yang menguasai dia ini adalah si jahat. Bukankah si jahat itu adalah si naga tua? Ya pastilah engkau lebih tua dari saya. Saya katakan, ya, kau lebih tua dari saya secara usia. Tetapi roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk roh yang ada di dalam Bapa ini. Saya katakan Bapak Ibu. Kemudian dia tidak mau mendengarkan saya, dia ngoceh terus. Waktu itu saya angkat pujian, saya bernyanyi. Dan waktu itu memang tidak terjadi apa-apa. Saya berharap Bapak itu bisa langsung lepas roh jahatnya, tapi pada saat itu tidak terjadi. Tetapi di rumah saya berdoa, dan besok paginya saya datang. Ternyata Bapak itu malamnya, kata anak-anaknya, ketika tidur dan ketika bangun Bapak itu sudah sadar. Tahukah Bapak Ibu, tanda-tanda orang percaya itu akan berlaku ketika kita bergerak memberitakan Injil dan mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, Bapak itu lepas daripada pengaruh ketidaksadarannya, daripada ikatan-ikatan roh jahat. Dan itu sesuatu yang memang manifestasi daripada si jahat Bapak Ibu. Itu ada. Tapi tahukah Bapak Ibu, setan itu tidak selalu bergerak dengan sesuatu yang bermanifestasi. Tapi ada kalanya dia menyerang pikiranmu sehingga muncul opini di hatimu. Itu yang mencuri sukacitamu, yang mencuri pengharapanmu. Dia akan berbicara melalui situasi-situasimu yang kalau kita mau peka, sebenarnya setiap muncul pikiran-pikiran itu, suara-suara yang tanpa kau sadari itu muncul dalam hati, benak dan pikiranmu, selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dapat dipastikan itu bukan suara yang dari Bapa. Bukankah Yesus sendiri berkata melalui hambanya Paulus, ia sudah rela menjadi miskin supaya lewat kemiskinannya engkau menjadi kaya? Bukankah firman-Nya berkata, berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, susah payah tidak akan menambahinya? Tetapi di dalam situasi tertentu, ketika engkau melihat dengan mata badanimu, ketika engkau mendengar di sana sini, engkau perlu uang untuk membayar sesuatu. Engkau akhirnya tawar hati dan kau berkata, dan tanpa kau sadari kau terima, ya sudahlah, seperti ini keadaannya. Tetapi saya mau berkata, tidak seperti itu keadaannya. Fakta bisa
berubah ketika engkau memperkatakan dan engkau bersetuju dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saat ini engkau sedang dalam sakit penyakit, mungkin sakit penyakit yang engkau derita adalah langka, ataupun banyak orang yang sudah terkena, dan kau berpikir banyak orang yang terkena dengan jenis sakit penyakit seperti ini, waktu usianya tinggal sedikit saja. Itu menurut opinimu, berdasarkan apa yang kau dengar, berdasarkan apa yang kau lihat mempengaruhi pikiran dan hatimu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata firman Bapa, umur panjang akan diberikan, engkau akan dikenyangkan dengan umur panjang. Katakan amin. Bukankah dia sudah berbilur-bilur bagimu Bapak Ibu saudara-saudariku? Kalau minggu lalu pengkhotbah dari tempat ini di hari Senin, yaitu Ibu Rita Siregar, mengatakan bahwasannya bahasa aslinya di dalam kitab 2 Petrus itu Bapak Ibu saudara-saudari bukan bilur-bilur, tetapi dikarenakan cambuk yang luar biasa itu yang ada kailnya, timah itu Bapak Ibu, karena 39 kali dicambukkan ke punggung Yesus, seolah-olah itu akhirnya cabik-cabiknya itu, bilur itu seperti sudah menyatu. Itu sudah Yesus tanggungkan bagimu. Terima, percayai apa yang sudah Yesus lakukan. Dia menderita bagimu supaya engkau tidak perlu menderita, supaya engkau umur panjang. Amin Bapak Ibu saudara-saudariku. Bahkan tahukah Bapak Ibu, kepalanya sudah dimahkotai duri supaya engkau tidak perlu stres Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, segala sesuatunya, kalau kitab perjanjian lama, sesuatu itu harus dibayar dengan darah. Sebelum Yesus sampai kepada penyalibannya, sebelum dia berkata it is finished, sudah selesai. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada peristiwa di Taman Getsemani, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika memang beratnya yang akan ditanggung Tuhan Yesus, yaitu kekelaman, dosa-dosa manusia, kutuk yang harus ditanggung oleh manusia ditimpakan kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia sampai lemas Bapak Ibu, dia hampir kehilangan tenaganya, sampai malaikat diutus oleh Bapa dari surga untuk memberikan kekuatan untuk menopang dia. Tahukah Bapak Ibu saudaraku, sampai kepada keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Saya mau memberikan pewahyuan yang baru kepada Bapak Ibu saudara-saudariku. Tahukah Bapak Ibu, akibat daripada ketidakpatuhan daripada Adam dan Hawa ketika mereka makan buah itu, apa yang pertama sekali terkutuk Bapak Ibu? Alkitab menuliskan, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Dengan bersusah payah, dengan berjelih lelah, engkau akan menopang kehidupanmu. Bagi Anda yang sudah menerima kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, tahukah Bapak Ibu, kutukan terjadi di suatu taman yang namanya Taman Eden. Seperti yang saya katakan, penebusan itu hanya bisa berlangsung kalau ada korban darah. Yesus Kristus ketika dia berdoa, sampai keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah, itu adalah lambang daripada penebusan. Ketika titik-titik darah itu jatuh ke tanah daripada Taman Getsemani, yang pertama ditebus itu adalah jerih lelah, tanah yang terkutuk berubah menjadi tanah yang diberkati. Saya mau katakan bagi kita orang-orang Kristen, bagi engkau yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, karya Yesus di kayu salib, saya katakan engkau tidak perlu berjelih lelah, mati-matian, pontang-panting. Bukankah berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya? Oleh karena apa yang sudah Yesus tebus di Taman Getsemani, sehingga Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kuasanya di dalam Kristus Yesus. Katakan amin.
Dunia berkata, ketika engkau mau sesuatu, engkau harus mati-matian, kerja keras, banting tulang. Saya tidak mengajarkan kepada para pemirsa untuk malas-malasan. Tidak. Saya mau katakan dengan pasti, saya sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Apakah saya hanya tidur-tidur, goyang-goyang kaki? Tidak. Bahkan saya mau katakan, saya bekerja dari pagi bahkan sampai malam, Bapak Ibu. Setelah selesai dari pekerjaan saya di kantor sampai jam 4, saya lanjut lagi bekerja dari setengah 5 sampai jam 6, bahkan terkadang malam hari. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya juga diberikan oleh Bapa anugerah kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa. Dan saat ini juga saya bisa berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti saya malas-malasan, tapi saya mau katakan, ketika kita sudah menerima karya Kristus Yesus yang sudah Dia selesaikan, engkau tidak perlu bekerja di dalam tekanan ataupun sampai stres, Bapak Ibu. Pekerjaan boleh menumpuk, pekerjaan boleh banyak, but I'm very sure you will be able to rest. Saya percaya bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, engkau akan dimampukan, engkau akan dipimpin oleh Shalom-Nya, sehingga hidupmu itu rest, istirahat, tidak bergumul, tidak berjuang. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Amazing Ministry, cakap-cakap tentang Tuhan. Kita tidak usah baca secara detail. Saya tahu sebagian besar dari kita tahu kisah ini. Kisah ini tertulis di dalam 1 Samuel 17, di mana Isai memiliki 8 orang anak laki-laki. Dan ketika Alkitab menuliskan nama, biasanya itu ada tujuannya dan ada maknanya, baik secara tersirat ataupun tersurat, Bapak Ibu saudara-saudari. Suatu ketika abang ataupun kakak daripada Daud, ketiga yang paling besar, Eliab, Abinadab, dan Syama, mereka ikut berperang pada waktu itu melawan bangsa Filistin, musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Waktu itu Bapak Ibu, Eliab, Abinadab, dan Syama pergi berjuang di medan perang. Waktu itu perwakilan daripada bangsa Filistin yang kita tahu namanya adalah Goliat, dari pagi sampai petang dia muncul maju ke depan dan menantang pasukan barisan prajurit bangsa Israel. Dan tokoh raksasa ini, pahlawan dari Filistin ini, mengolok-ngolok bangsa Israel dan berkata sambil menantang, coba kalian kirimkan 1 orang saja yang bisa menaklukkanku. Kalau bisa 1 persatu menaklukkanku, kami bangsa Filistin menyerah, akan meninggalkan tempat jajahan ini. Tetapi dikarenakan Alkitab mencatat dia itu tinggi besar raksasa, bahkan dia punya pedang yang besar Bapak Ibu, yang berat, sehingga Bapak Ibu setiap hari dia maju, sengaja dia memperkatakan perkataan yang membuat bangsa itu tawar hati, membuat bangsa itu gentar, menggigil ketakutan, sehingga mereka tidak berkutik, Bapak Ibu. Suatu ketika ayah daripada Daud, yaitu Isai, dalam 1 Samuel 17 ayat 12, berkata,
kepada Daud. Kita akan baca untuk yang ini ya Bapak Ibu. 1 Samuel 17 ayat yang ke-12. Sudah dapat ya, sudah muncul di layar. 1 Samuel 17 ayat 12 saya bacakan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem, Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Itu ayat 13. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua adalah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikut Saul. Ayat 17 biar saya bacakan. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 20, 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Saya akan bacakan ayat inti daripada kisah ini, ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Bapak Ibu, walaupun ketiga kakak-kakak ataupun bahasa Medannya itu abang-abangnya Daud, Eliab, Abinadab, dan Syama lebih senior daripada si Daud, mereka juga termasuk orang yang gentar dikarenakan perkataan daripada Goliat. Bapak Ibu, ada kalanya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, setiap nama di Alkitab itu ada tujuan dan maknanya. Kalau berdasarkan daripada asal muasal katanya, Eliab, Eli itu adalah Allah. Ab itu berasal dari kata Abah. Eliab itu bisa kita artikan Allah adalah Bapakku. Kalau bahasa sederhananya, kalau dari orang pertama berkata, aku anak Allah, aku anak Tuhan. Banyak dari umat Tuhan yang mengaku aku anak Tuhan, aku sudah jadi anak Allah, tetapi diperhadapkan kepada situasi tertentu, engkau lupa kalau engkau adalah anak Allah. Engkau tawar hati dan engkau gentar sehingga kau tidak jadi pemenang dan engkau kalah sebelum berperang. Ketika engkau sudah menyebut dirimu sebagai anak Allah, itu tidak jaminan kau bisa menjadi umat pemenang. Abinadab itu artinya secara sederhana ayah dari sumpah. Ayah dari sumpah. Ini adalah tipe orang yang percaya yang memang sangat menggebu-gebu, berapi-api, bahkan tidak melihat situasi. Bahkan kalau secara negatifnya itu petentengan, bahkan orang Batak bilang itu perbadah,
Kalau ada di atas itu, seperti itulah dia. Karakter daripada nama Abinadab. Sama seperti Petrus. Ketika Yesus berkata anak manusia akan diserahkan, malam hari ini juga imanmu akan tergoncang. Oh guru, mereka semuanya bisa pergi daripadamu, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi terbukti apa yang terjadi? Petrus juga tidak hadir ketika Yesus dibawa untuk menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan dia, Alkitab mencatat, sampai menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Karakter daripada orang seperti Abinadab ini dalam situasi tertentu, ketika dihadapkan giant ataupun Goliat yang besar, saya pastikan kau tidak akan kelihatan dan tidak muncul sebagai pemenang. Ketiga, Syama. Syama itu adalah ayahnya adalah orang yang populer. Ayahnya adalah orang yang ternama. Bahasa sederhananya, ini adalah ciri karakter daripada orang yang mempunyai wibawa, karisma. Ketika dia berkata-kata, orang bisa terpesona. Tapi saya mau katakan, untuk menghadapi musuh, punya karisma ataupun seolah-olah sangat diurapi, itu tidak cukup, saudaraku. Jadi apakah jawabannya? Hamba Tuhan Sentosa, anak yang dikasihi Bapa. Tadi katanya temanya itu senjata peperangan kita. So apa kaitannya? Terus ikuti saya. Siapakah yang bisa berkata seperti ini? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Itu adalah statement daripada anak bungsu, yaitu Daud. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari apa arti daripada nama Daud? Arti dari nama Daud adalah yang dikasihi Bapa. Yang dikasihi Bapa. Senjata peperangan kita adalah ketika engkau tahu engkau sangat dikasihi Allah. Ketika engkau tahu engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, engkau sangat dikasihi, maka banyak hal, banyak muatan, banyak konten yang akan kau terima. Kita akan bandingkan kisah daripada Daud dan kita tarik garis merahnya terhadap Yesus, yaitu anak Allah. Karakter daripada anak yang dikasihi adalah tadi ketika sang ayah Isai berkata kepada Daud, pergilah, bawa bekal makanan ini kepada abang-abangmu. Ketika engkau tahu engkau adalah anak yang dikasihi, orang-orang yang sadar dibesarkan dengan cinta dan kasih, dia akan mengikuti, mematuhi apa kata orang tuanya. Dia akan mengikuti arahan daripada bapaknya. Dan berikutnya, karakter daripada yang dikasihi, anak yang dikasihi, dia kenal siapa bapaknya. Daud mengenal siapa Allahnya. Karena dia tahu Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup.
Dia tahu siapa itu Allahnya dengan pasti. Dia tahu bahwasanya Allahnya itu adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang memberikan kemenangan. Sampai dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat itu? Siapa orang yang sok-sokan itu? Anak yang dikasihi akan mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali poin penting di dalam 1 Samuel 17, tapi saya nggak akan bahas pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama tadi, karakter daripada anak yang dikasihi itu, dia akan mengikuti, patuh terhadap arahan orang tuanya. Dia akan ikuti, patuh terhadap apa yang dikatakan perintah daripada Bapa Surgawi itu secara rohaninya. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum yang saya katakan tadi ternyata ada tinggal satu. Si Daud ini kan menjaga domba yang dipercayakan oleh Allah ayahnya. Jadi ketika dia bawa makanan itu, Alkitab menuliskan dia tinggalkan domba-dombanya kepada seseorang yang menjaga. Jadi ketika di dalam pelayanan dunia kerja, ketika engkau sadar engkau adalah anak hamba Tuhan yang dikasihi, ketika kau mau melakukan pelayanan, kau akan menyediakan orang untuk menggantikan engkau bekerja. Sehingga pelayanan ataupun responsibility pekerjaanmu, tanggung jawabmu bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga orang-orang di sekitarmu tidak pontang-panting, tidak terganggu walaupun engkau tidak hadir di sana. Intinya, ketika engkau tahu engkau anak yang dikasihi, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan di dalam pekerjaan dan pelayananmu. Dan ketika engkau tahu engkau adalah anak yang dikasihi, kau akan punya pengalaman-pengalaman. Ketika engkau sudah ada di dalam Bapa yang mengasihi engkau, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Daud bertemu dengan beruang, Daud bertemu berhadapan dengan singa-singa, tetapi segala sesuatunya terjadi mendatangkan kebaikan untuk membuat engkau menjadi pribadi yang tangguh, perkasa, kokoh di dalam Tuhan. Dan ayat 46, kalau kita baca secara detail, intinya adalah hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Orang-orang yang dikasihi Bapa karena memang mengalami keintiman dengan Tuhan akan tahu timing yang terbaik, akan mengerti kapan harus berkata-kata, kapan harus berdiam, kapan harus menaikkan pujian sesuatu, kapan tegas, kapan lembut, dan kapan senyum. Kenapa itu bisa terjadi di dalam kehidupan Daud? Latar belakangnya, pertama, waktu itu Tuhan sudah menentukan pengganti Saul adalah salah satu daripada anak daripada Isai. Dan singkat cerita, ketika Samuel melihat Daud, Roh Allah langsung berkata, itulah orang yang kupilih, urapi dia. Jadi setelah diurapi, Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan Saul. Kita tarik kepada perjanjian yang baru Bapak Ibu. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ketika selesai dia dibaptis, Alkitab berkata langit terbuka dan terdengar suara dari atas, dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus datang seperti lambang burung merpati. Sejak saat itu pengurapan kuasa Roh Kudus dideklarasikan di dalam pelayanan kehidupan daripada Yesus Kristus pada saat itu. Dan
Yesus tahu bahwasanya dia adalah pribadi yang sangat dikasihi dan dia itu dengar sendiri. Dan waktu itu Roh membawa Yesus itu ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sang penggoda, si pencoba itu datang. Dia berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Padahal Bapak Ibu, perikop sebelumnya Alkitab menuliskan dengan jelas, dan Yesus mendengar, Yohanes mendengar, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tetapi iblis ketika dia mau mencoba Yesus, dia berkata, "Jika engkau anak Allah." Kok ada kata jikalau engkau anak Allah? Itulah setan iblis Bapak Ibu. Dia mengurangi sesuatu yang penting daripada esensi firman Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak yang dikasihi? Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan kemudian iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, ke tempat bumbungan daripada bait suci, dan diperlihatkan kemegahan dunia. Diperlihatkan dari tempat yang tinggi. Dia berkata, "Jatuhkanlah dirimu dari tempat yang tinggi, sebab ada tertulis tentang engkau, malaikat-malaikatnya akan disuruhnya untuk menopang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk." Dan Yesus menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi peperangan yang berlangsung bagi setiap anak-anak Tuhan itu ada di pikiran. Sumbernya itu dari apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, dan apa yang engkau rasakan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Memang di zaman masa COVID ini engkau tidak sering kongko-kongko seperti sebelumnya, sebelum COVID-19 ada. Tapi perhatikan apa yang kau tonton, apa yang kau dengarkan, itu akan mempengaruhi apa yang kau percayai Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudaraku, saya punya keponakan. Ketepatan keponakan ini tinggal bersama dengan saya sejak kecil. Saya memanggil dia dengan sebutan anak yang dikasihi. Namanya Darren. Tiap kali saya telepon anak saya ini, saya katakan, "Shalom, anak yang dikasihi." Dia panggil saya Uncle. "Yes." "Anak yang dikasihi Bapak, anak yang berkenan di hadapan Tuhan." "Yes." Dari bayi saya selalu mengatakan bahwasanya dia adalah anak yang dikasihi. Dan dia bertumbuh dengan image dan kepercayaan bahwasanya dia itu sangat dikasihi oleh Tuhan dan dia sangat dikasihi oleh saya. Sabtu lalu dia tahu saya akan pulang kampung karena dia tinggal di kampung. Dia WhatsApp saya, "Uncle, ketika nanti datang kemari, bawakan saya buku kotak kecil untuk matematika." Tanpa ragu, saudara-saudariku, tanpa berpikir, Darren me-WhatsApp saya dan minta buku kotak-kotak. Kenapa? Karena dia tahu dia dikasihi oleh saya. Ketika engkau tahu engkau sangat dikasihi, engkau tidak perlu berjuang. Engkau tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Engkau tidak bisa tidur ketika engkau diperhadapkan anggota daripada salah satu anggota keluargamu yang selama ini melayani Tuhan, ikut Tuhan, tiba-tiba memutuskan tidak percaya lagi kepada Tuhan, meninggalkan iman Kristen. Tetap
diperkatakan satu orang selamat Tuhan, seisi rumah selamat, bukan karena kebaikanku, tetapi itu yang dikatakan firman-Mu, Kau akan mengerjakannya bagiku karena Engkau adalah pribadi yang sangat mengasihiku Tuhan. Seperti Daud sebagaimana namanya, yang dikasihi. Begitu juga Yesus tahu dia adalah anak Allah yang dikasihi. Alkitab berkata dalam kitab Perjanjian Baru, ini ayat terakhir yang saya mau bacakan. Dari kitab Injil Kitab Perjanjian Lama, bukan kitab Injil Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Iya, Perjanjian Baru Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, pertukaran posisi terjadi. Yesus yang selama masa hidupnya menyebut Allah itu adalah Bapa, tetapi di kayu salib sebelum dia menghembuskan napasnya, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tercatat itu pertama kali Yesus memanggil Allah itu sebagai sebutan Allah. Selama ini dia berkata, Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat, pekerjaanku adalah mengerjakan pekerjaan Bapa, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus di kayu salib memanggil Allah dengan sebutan Allah, supaya engkau yang percaya melalui Kristus Yesus, engkau berhak dan menerima roh anak itu, sehingga engkau berkata, Bapakku, Bapakku. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tahukah Bapak Ibu, ekspresi daripada kasih Allah melalui Yesus, Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tahukah Bapak Ibu, kuasa yang paling tertinggi, kekuasaan yang paling nyata, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kuasa iblis dilepaskan ketika ada kasih yang bekerja, Bapak Ibu. Di dalam pelayanan kita juga, ketika kita tahu kita ini adalah anak-anak yang dikasihi, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, guru yang dikasihi, istri yang dikasihi Tuhan, suami yang dikasihi Tuhan, kau hidup dalam kebenaran, kuasa bekerja di dalam kehidupanmu. Kunci kuasa adalah kasih. Ketika engkau bisa bahasa malaikat, ketika engkau dikaruniai karunia kesembuhan, ketika mendoakan orang-orang sakit, itu baik. Tetapi yang sempurna ketika engkau melakukan segala sesuatunya dengan kasih. Ada kalanya ketika engkau melakukan kesalahan, hati nuranimu
yang sebenarnya dilatar belakangi oleh bisikan si jahat berkata, engkau tidak layak, engkau tidak layak, engkau sudah melakukan ini. Bahkan ketika ada pikiran-pikiran yang mengingatkan, kau ingat 3 tahun yang lalu apa yang kau sudah lakukan kepada dia? Kau ingat apa yang terjadi 4 tahun yang lalu? Bagaimana engkau sudah dipermalukan? Saya pastikan sesuatu yang mengingatkan kepada sesuatu yang sudah lewat-lewat itu bukan berasal daripada Bapa. Roh Kudus akan mengingatkan engkau selalu bahwasanya engkau sudah dibenarkan. Engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dosa-dosamu sudah diampuni. Darah Yesus sudah menebus engkau dari segala dosa. Amin Bapak Ibu. Kunci kemenangan Daud, karena dia adalah yang dikasihi, bukan soal ketapel, bukan batu itu sebenarnya yang memberikan dia kemenangan. Ketika dia dikasihi, maka kekuatan Allah dari surga, Allah hadir di situ. Memang tepat batu itu terbenam di dahi daripada si Goliat. Tepat seperti yang dikatakan oleh Daud, bahwasanya hari ini juga engkau akan diserahkan kepada burung-burung di udara, engkau akan mati. Dan sekarang kunci kemenangan daripada senjata peperangan kita adalah ketika engkau tahu dengan pasti engkau sangat dikasihi Bapa di dalam Kristus Yesus. Kau mengimani apa yang sudah dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu, berlangsung sampai sekarang dan seterusnya. Dia sudah menjadikan kita umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau tidak perlu bergumul lagi, karena kemenangan itu sudah pasti, tinggal engkau raih saja di dalam iman dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari pendengar, Bapa sangat mengasihi engkau. Ketika engkau tahu dan menerima dengan pasti Bapa sangat mengasihi engkau, ketika ada peperangan di pikiran, roh yang ada di dalam dirimu yang sudah diutus oleh Bapa yang mengasihi engkau akan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Ketika pikiran suntikan iblis berkata, lihatlah sudah berapa usiamu, kau belum menikah. Bisa saja Roh Kudus mengingatkan engkau, tidak baik manusia itu seorang diri. Tuhan sudah menyediakan pasangan yang sepadan. Lihat, sudah 7 tahun, 7 tahun. Kalian dulu cepat menikah, 7 tahun. Sampai sekarang kau belum mendapatkan keturunan. Itu yang kau lihat dari matamu, itu yang kau lihat, engkau yang selalu mendengar seperti itu, akhirnya terbentuk pola pikir dan kepercayaan. Tapi saya mau katakan bahwasanya rancangan masa depan yang indah penuh pengharapan jadi milikmu. Bersepakatlah dengan Roh Kudus, karena sebenarnya jawaban iman, jawaban doa di dalam Kristus hanya ada ya dan amin. Jawaban doa yang sejati itu adalah Roh Kudus. Bersepakatlah dengan pengilhaman, dengan pengertian yang Roh Kudus berikan kepadamu. Secara pikiran manusia, orang sakit pasti jawabannya sembuh. Itu pada umumnya. Tapi kenapa ada orang meninggal? Sudah anak Tuhan. Tergantung bagaimana kesepakatanmu terhadap jawaban doa. Bukankah Yesus sendiri berkata, Bapa, dunia yang jahat saja pun tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi setiap request ataupun permintaan di dalam doa, jawabannya ada di dalam Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus, pelajari firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan jawaban daripada
setiap situasimu. Katakan amin. Senjata daripada peperangan kita untuk kemenangan adalah terima, sadari, percayai, hidupi engkau adalah anak yang dikasihi. Ketika kau tahu kau anak yang dikasihi, cara berdoa pun Roh Kudus akan ajari. Apa yang harus kau lakukan pun ketika pekerjaan menumpuk, tuntutan-tuntutan datang, ketika kau tahu kau sangat dikasihi, jauh di hati ini kau tahu mana prioritas, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan saya pastikan ketika kau tahu engkau berada di bawah kasih karunia-Nya, damai sejahtera, kemenangan, engkau akan selalu dipimpin oleh Shalom-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, waktu saya akan segera diakhiri. Saya mau katakan, bagaimana supaya kita tahu dan bisa paham dan bisa benar-benar hidup dalam pengertian bahwasanya kita ini sangat dikasihi. Yang pertama, perkatakan tiap hari sampai itu menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Saya adalah anak yang sangat dikasihi Bapa. Kalau perlu, kalau versi saya, tapi tidak harus diikuti. Ketika saya berkaca Bapak Ibu sebelum pergi ke kantor, saya katakan, Sentosa, engkau adalah anak yang sangat dikasihi Bapa. Sentosa, engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan ketika saya jatuh ke dalam dosa, saya katakan kepada diri saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya sangat dikasihi. Itu membuat saya bangkit dan terus bergairah. Saya tidak fokus kepada kesalahan-kesalahan saya, karena saya tahu grafik daripada iman saya tidak sub ke atas. Tetapi seperti ini Bapak Ibu, naik zigzag, tapi grafiknya menyatakan bertumbuh terus. Ketika kau tahu kau sangat dikasihi, maka kabar yang kau bawa, aroma yang kau bawa, atmosfer yang kau bawa, itu juga kasih. 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan salah satu dulu murid saya di sekolah. Walaupun saya tidak masuk ke kelas anak tersebut, sekarang anak tersebut sudah menjadi orang berhasil. Jadi saya dapat kesempatan untuk ngobrol, kami makan di salah satu restoran. Dia katakan seperti ini, Sesentosa, mungkin Sesentosa tidak tahu, Sesentosa bagi saya adalah inspirasi saya. Mungkin kita waktu saya zaman sekolah, saya jarang bertegur sapa dengan Sesentosa. Tapi saya tidak mengerti ketika saya melihat ada rasa damai. Dan bagi saya kepercayaan diri tutur kata yang sampaikan, cara berjalan memperlakukan orang lain, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan 2 hari yang lalu baru saya kasih tahu, ketepatan dia belum orang Kristen. Saya katakan, karena di dalam saya ada pribadi yang penuh kasih. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, kau adalah Injil yang terbuka. Setiap gerak-gerikmu, sesuatu yang baik dan benar, itu bisa diekspos Roh Kudus tanpa kau sadari. Tuhan itu tidak memandang kepada kesalahan kekurangan-kekuranganmu. Sama seperti ketika kita banyak berfoto, katakanlah foto kita ada 20 selfie ataupun diambil orang, pasti yang tidak bagus itu kita delete, yang bagus kita save ataupun kita buat, kita posting di sosial media kita. Begitu juga di hadapan Allah, ketika engkau sudah di dalam Kristus, darahnya sudah membenarkan engkau, yang jelek-jelek, yang negatif-negatif dari dirimu enggak dipandang Bapa. Yang dilihat kau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, sehingga kekuatannya mengalir di dalam engkau, kasihnya mengalir di dalam engkau,
bukan karena kekuatan, bukan karena gagahmu, tapi itu semuanya grace, kasih karunia, unmerited favor. Sesuatu yang sebenarnya engkau tidak layak terima, tetapi engkau dilayakkan untuk menerimanya karena ada pribadi yang sudah membayarnya, yaitu Yesus Kristus. Bagimu sudah Dia selesaikan bayar harganya. Amin Bapak Ibu. Hidupi firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, sampai benar-benar firman Tuhan itu meresap jauh ke dalam hatimu, di dalam benakmu, pikiran, mentalmu, terucap secara otomatis dan dijadikan di dalam kehidupanmu. Demikian firman Tuhan. Saya mau nyanyi satu buah lagu yang menceritakan bahwasanya Dia, Bapa kita di dalam Kristus, sangat mengasihimu. Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah, bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Dari yang dunia tawarkan, Kau berikan terbaik oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Lebih dari yang kurasa. Saya tidak akan berdoa, tapi saya mau katakan, ingatlah para pemirsa Amazing Ministry, engkau sangat
dikasihi. Bapa sangat menyayangimu, sehingga satu-satunya anaknya yang tunggal, satu-satunya pribadi yang termahal, termulia, terindah dari surga pun sudah Dia berikan sebagai gantimu. Ingat Bapak Ibu saudara-saudariku, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau anak yang dikasihi. Sampai jumpa. Shalom bagi kita semua. Percaya firman-Mu ya Tuhan, ku percaya